semuanya pada sukacita. Tidak terasa ya, sudah 1 minggu kita tidak berjumpa. Iya Kak Laura. Kembali lagi adik-adik, kita berjumpa di Ibadah online HKBP Melati. Oke, semuanya pada sukacita. Oke Kak, nggak usah berlama-lama lagi Kak. Langsung aja ya. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita buka nyanyian dulu. Bapakku datang padamu. Adik-adik semua di rumah, ambil sikap berdoa ya. Kita memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga. Puji syukur atas berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah online ya Bapa di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, kiranya Bapa sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar kami tetap fokus di ibadah ini Bapa. Bapa yang baik, kiranya juga Engkau memberikan kesehatan kepada kami Bapa, dimanapun kami berada Bapa. Bapa, di atas segalanya ampunkan segala dosa kami, sengaja maupun tidak sengaja. Engkau tutup bungkus kami ya Bapa dalam darah-Mu yang kudus. Sama-sama kita ucapkan amin. Nah Kak Winda, kita udah selesai berdoa. Nah saatnya adik-adik kita lanjutkan ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Oh Papa, oh Mama. Semua bernyanyi di rumah ya. Oh Papa, oh Mama, percayalah, rumahku di sanalah surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh Papa, oh Mama, percayalah. Oh Papa, oh Mama, percayalah, rumahku di sana
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari buku ND 789, Lului Hangun. Semuanya bernyanyi ya. Shalom adik-adikku, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya Bunda pada hari ini bisa kembali mengunjungi kalian. Coba kalian bayangkan adik-adikku sayang, sudah lebih 1 bulan kita di rumah saja beribadah bersama keluarga. Kalau dipikir-pikir ya, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian sudah mulai bosan? Ya, jangan sampai kalian bosan ya, karena kita percaya bahwa semua ini adalah rencana Tuhan. Kalau kita melihat ya, dunia sekarang sudah berguncang. Wah, karena berguncang kenapa? Karena ada virus yang sangat menakutkan. Semua orang sudah sangat takut dengan virus corona. Coba bayangkan, karena memang kita harus mematuhi pemerintah untuk berada di rumah. Maksudnya apa? Supaya kita bisa lebih sama-sama lagi dengan mama dan papa, dengan abang, dengan kakak, dengan adik, dan juga dengan opung kalau opungnya masih ada. Jadi kita setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan positif, kita berdoa, kita bernyanyi, dan memuji Tuhan. Dan bayangkan adik-adik, rumah kita ini sangat istimewa, menjadi tempat ibadah, menjadi rumah ibadah. Wow, luar biasa bukan bahwa rumah kita diberkati Tuhan. Nah, untuk itulah adik-adikku sayang, kita harus semakin banyak bersyukur kepada Tuhan. Dengan ibadah di rumah, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun sebenarnya kita rindu ya untuk kembali ketemu di rumah Tuhan. Baik, adik-adikku sayang, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab ya. Sudah disiapkan Alkitabnya semua. Mari sama-sama kita persiapkan hati, pikiran kita agar kita bisa mengundang Roh Kudus hadir bersama kita. Yuk, kita berdoa ya. Terpujilah Tuhan yang luar biasa baik. Engkau sangat baik Tuhan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami boleh kembali berjumpa di tempat ini Tuhan, untuk bersatu hati. Walaupun kami jauh Tuhan, walaupun ibadah ini dilakukan secara online, tapi kami percaya Tuhan, ada sukacita. Biarlah Tuhan Engkau bersama kami hari ini Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kami, mulut kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Ya, baik adik-adikku sayang, kita hari ini akan membahas firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kalian sudah siap semua dengan Alkitabnya ya? Sudah ya? Sudah ada mama dan papa sudah siap semua? Oke? Ya, kita buka Alkitabnya. Kalian baca di rumah, Bunda baca di sini. Oke, simak baik-baik ya. Angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu
waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak ini, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Kalian tahu kan perahu? Ya, ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi bukan perahu itu saja, ya, murid-murid Tuhan Yesus itu pergi untuk menyeberang ke Danau Galilea, tapi ada lagi perahu-perahu lain yang mengikutinya. Lalu pada saat itu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Coba adik bayangkan, perahu itu penuh dengan air, mulai terguncang-guncang, dan betapa takutnya murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, apa yang dia katakan? "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dengan rasa takut mereka membangunkan Tuhan Yesus. Pada ayat berikutnya ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sayang? Diam, tenanglah. Dengan rasa tenang Tuhan Yesus menyampaikan itu, menghardik angin topan itu, ya. Lalu angin itu tiba-tiba reda, adik-adikku, dan menjadi teduh sekali. Lalu pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Ayat berikutnya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada Yesus, ya, berkata kepada Yesus, dia bilang seperti ini, "Siapa gerangan orang ini hingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Ya, adikku sayang, inilah tadi firman Tuhan tentang angin ribut diredakan. Ya, judulnya adalah "Bersama Tuhan Hidupku Aman dan Tentram." Inilah kisah dari murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka diajak oleh Tuhan Yesus untuk menyeberang Danau Galilea. Tuhan Yesus mengajak mereka pada saat itu, memang Tuhan Yesus ada bersama orang-orang di sekitar. Jadi dia mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Ada beberapa perahu yang akan pergi menyeberang ke Danau Galilea. Nah, naiklah mereka bersama Tuhan Yesus pada saat itu. Bersama-sama mereka naik, kemudian masih terasa tenang angin pada saat itu, ya adik-adik. Di tengah jalan tiba-tiba angin sudah mulai kencang. Bayangkan kalau kita di rumah angin kencang terus mati lampu gelap, coba siapa yang tidak menjerit? Pasti ada menjerit, "Mama!" Nah, begitu juga dengan murid Tuhan Yesus. Pada saat angin ribut, taufan yang sangat luar biasa itu, mereka sangat ketakutan. Perahunya bergoyang-goyang, bayangkan perahu bergoyang-goyang. Mereka memegang apa yang bisa mereka pegang. Ada yang menjerit, "Tolong, tolong!" Kemudian ada juga yang pingsan saking ketakutan, dan ada yang bengong. Nah, kemudian salah satu dari murid Tuhan Yesus ingat dia bahwa ada guru di situ. Mereka mengatakan apa? Coba kalian lihat di ayat 39. Tuhan mengatakan apa? "Diam, tenanglah." Nah, seketika itu juga adik-adikku sayang, angin yang begitu kencang itu reda dengan ucapan Tuhan Yesus. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan pada saat itu apa? Ayat 40, Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Padahal adik-adik, di situ ada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa di situ ada guru, ada Tuhan Yesus. Ya, disinilah kita bisa melihat adik-adikku sayang, dengan kondisi saat ini, dengan bumi dan dunia yang begitu berguncang karena penyebaran virus corona, kita semua serba ketakutan, sangat ketakutan. Coba kalian bayangkan, kalau misalnya nih ada teman kalian batuk, "Ih, corona, terus ada lagi yang bersin, "Acin!" Mereka pasti akan bilang, "Itu corona."
Coba kalian bayangkan betapa takutnya kita melihat kondisi saat ini. Dunia berguncang. Tapi adik-adikku sayang, firman Tuhan berkata, apa kata firman Tuhan? Coba kalian ingat apa? Kita akan menerima kerajaan Allah yang tidak terguncang. Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih kuat. Ada amin adik-adik? Iya, Tuhan lebih hebat dari segalanya. Kenapa kita bisa takut dengan virus corona yang begitu kecil? Kenapa kita bisa takut? Ini kita bicara dengan iman ya saya. Iman itu tidak boleh diremehkan. Coba, kadang-kadang seperti yang Bunda katakan tadi, bahwa ketika kita berada dalam satu kegelapan, coba apa yang kalian rasakan? Kadang-kadang Bunda juga tahu, aduh mama gelap, mana senter mama? Kalian pasti takut. Kenapa kalian takut? Mungkin dulu waktu masih kecil, kalian ditakut-takuti sama teman-teman. Ada hantu. Di sana ada setan. Kalian percaya nggak bahwa itu semua adalah pekerjaan iblis? Pekerjaan iblis. Kenapa? Mungkin pada saat kita beribadah, kita berdoa kepada Tuhan, Dia matikan lampu itu supaya kita gurgar, supaya kita galau. Tapi percayalah adik-adikku sayang, dengan kondisi saat ini, marilah kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kita rendahkan hati kita. Kita selalu berdoa dengan Tuhan. Kita minta kekuatan dengan Tuhan. Percayalah bahwa virus corona ini akan segera berakhir. Nah, adik-adikku sayang, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk menyaksikan film tentang bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Kalian akan bisa menyaksikan bagaimana rasa takutnya murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dan kalian juga akan melihat bagaimana pada saat itu Tuhan memerintahkan angin ribut supaya reda. Nah, apakah kalian sudah duduk dengan manis? Oke, yuk segera kita saksikan. Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Ya, adik manis, tadi sudah kita saksikan bersama film yang sangat luar biasa, yakni Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Dan mudah-mudahan saja ini akan membuat kita semakin kuat lagi di dalam iman kita. Demikian firman Tuhan, dan sebelum kita tutup ibadah kita, mari sama-sama kita persiapkan hati kita kembali untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak yang luar biasa karena Engkau menyertai kami pada hari ini. Ibadah kami sudah selesai Bapak. Biarlah Tuhan Engkau semakin menguatkan kami Tuhan dalam kondisi saat ini. Apapun yang terjadi ke depan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong kami.
Terima kasih banyak Bapak, biarlah semuanya akan menjadi sukacita bagi kami dan bagi keluarga kami Tuhan, juga bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.